Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang etika bisnis Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Imas Arun Nurmala dengan NIM 19102040016. Poin pertama dalam pembahasan kali ini yaitu mengenai pengertian dari etika bisnis Islam. Etika berasal dari bahasa Latin ethos yang berarti kebiasaan. Sinonimnya adalah moral. Juga berasal dari bahasa yang sama, mores yang berarti kebiasaan. Sedangkan bahasa Arabnya akhlak, bentuk jamak dari mufradnya khuluq yang artinya budi pekerti. Etika adalah suatu kebiasaan perilaku manusia dalam melakukan kegiatan yang dapat memunculkan sifat baik ataupun buruk dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian pengertian dari bisnis dalam Islam yaitu memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek saja, tetapi sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial di hadapan masyarakat, negara, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Setiap orang boleh mempunyai seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu mengenai prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam. Yang pertama adalah transparansi, di mana prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan dalam bisnis. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia, dan lain sebagainya agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Yang kedua adalah persaingan yang sehat. Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksudnya persaingan tidak lagi sebagai usaha mematikan pesaingan lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya. Prinsip yang selanjutnya yaitu dilarang menggunakan sumpah atau al-qasam. Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan pedagang kelas bawah, dikenal dengan obral sumpah. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas dengan harapan agar orang lain terdorong untuk membelinya. Prinsip yang keempat yaitu prinsip kehendak bebas. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini diberi kehendak bebas untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan prinsip ini, para pelaku bisnis mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian dalam kegiatan bisnisnya. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Untuk memenuhi tuntutan dan keadilan dan juga kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya.
Prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Prinsip yang terakhir adalah kebenaran yang meliputi kebijakan dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini mengandung pula dua unsur, yaitu kebijakan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad atau transaksi. Poin pembahasan yang ketiga yaitu tentang tujuan etika bisnis Islam. Dalam hal ini, etika bisnis Islam adalah merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Syahata, bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis. Beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, membangun kode etik Islam yang mengatur, mengembangkan, dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko. Tujuan yang kedua yaitu kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, tujuan terakhir dari etika bisnis Islam yaitu kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan dan kerjasama antara mereka semua. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai contoh kasus yang tidak menerapkan etika bisnis Islam. Contoh yang pertama yaitu dalam berdagang, biasanya pedagang tidak memberikan informasi tentang kekurangan dalam menjual produk yang dijualnya. Misalnya, menjual barang yang ada kecacatan, namun pedagang berusaha menutupinya kepada si pembeli. Hal ini tidak sesuai juga dengan etika bisnis Islam, karena ada unsur ketidakjujuran serta dapat merugikan dan menzolimi si pembeli. Contoh kasus yang lainnya yaitu ketika menjalankan transaksi jual beli yang berada di pasar, ada beberapa pedagang yang dengan sengaja mengurangi takaran timbangannya. Padahal hal tersebut dilarang oleh agama Islam, yaitu sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-5 yang artinya kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar. Poin pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bisnis yang tidak diperbolehkan. Yang pertama ada jahalah atau kesamaran dalam jual beli. Yang kedua ada maisir, yaitu perjudian. Yang ketiga ada azulmu, yang artinya kezoliman. Yang keempat ada ghoror atau penipuan atau juga kecurangan dalam jual beli. Dan yang terakhir yaitu mengandung riba. Contoh kasusnya yaitu
Pedagang tetap menjual makanan yang sudah kadaluarsa selama makanan tersebut masih ada permintaan dari konsumen, maka makanan tersebut tetap dijual agar terhindar dari kerugian, tanpa memikirkan efek negatif dari makanan tersebut yang akan dialami oleh konsumen. Peristiwa tersebut biasa dijumpai pada pedagang di pasar. Dan dari contoh kasus ini, termasuk dalam bisnis yang tidak diperbolehkan, yaitu gharar, yang artinya penipuan atau kecurangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi etika bisnis Islam. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.